Bisa jika kapan dipotong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembahasan pada pertemuan kedua yaitu, ya kita lihat slide-nya ya, ragam bahasa Indonesia. Jadi pekan lalu kita sudah membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi untuk pertemuan kedua ini ragam bahasa Indonesia. Oke, baik. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang apakah bahasa Indonesia itu penting. Kemudian seperti apa sih ragam lisan dan ragam tulis, kemudian ragam baku dan ragam tidak baku, ragam baku tulis dan ragam baku lisan, ragam sosial dan ragam fungsional. Kemudian apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Apakah bahasa Indonesia itu penting? Nah, ini kita tahu ya, kita lihat ya. Nah, perkenalan. Bahasa merupakan alat bantu untuk mengomunikasikan berbagai hal, entah itu membahas tentang hal yang umum hingga pada hal yang bersifat pribadi seperti curhat. Jadi bahasa itu di dalam situasi apapun itu sangat dibutuhkan. Ya, baik itu dalam bentuk formal maupun dalam bentuk tidak formal. Nah, sebuah bahasa dikatakan penting jika terpenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, apakah jumlah penuturnya banyak? Ya, jadi kalau misalnya bahasa Bugis, bahasa Jawa jumlah penuturnya banyak, berarti bahasa itu penting. Terus yang kedua, daerah penyebaran luas. Ya, apakah daerah penyebarannya itu banyak? Nah, kalau daerah penyebaran untuk bahasa Indonesia sendiri itu sudah dipelajari oleh 23 negara, bahkan menjadikan program studi di beberapa fakultas yang ada di negara lain. Jadi sangat penting. Kemudian yang ketiga, terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, susastra, dan budaya. Beberapa buku susastra dan budaya itu semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya materi yang kedua tentang ragam lisan dan ragam tulis. Nah, apa sih bedanya? Nah, ragam lisan itu menghendaki adanya lawan bicara yang siap mendengar. Kemudian ragam tulis itu tidak selalu memerlukan lawan bicara. Ya, kalau ragam lisan otomatis kita membutuhkan lawan tutur, ya, teman kita berbicara. Kemudian dipengaruhi oleh intonasi. Nah, kalau ragam tulis itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh penggunaan tanda baca ataupun intonasi. Nah, itu perbedaannya. Nah, menggunakan salah satu jenis komunikasi saja ternyata tidak cukup, terutama dalam kehidupan modern. Idealnya jika di satu sisi seseorang terampil berbicara, di sisi lain ia terampil pula menulis, baik menulis makalah, menulis artikel, maupun menulis laporan hasil penelitian dengan spesifik dan komprehensif. Jadi berkomunikasi lisan dan tulis sama pentingnya karena keduanya dapat saling melengkapi. Contoh, skripsi kita buat dalam bentuk tulisan, karya tulis ilmiah. Nah, setelah skripsi ini jadi dan diaksesi oleh pembimbing maka mahasiswa wajib mempresentasikannya dengan komunikasi lisan. Jadi sangat dibutuhkan. Ya, itu salah satu contohnya ya. Nah, materi yang ketiga tentang ragam baku dan ragam tidak baku. Pada dasarnya, ragam tulis dan ragam lisan terdiri pula atas ragam baku dan ragam tidak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi, otomatis kita menggunakan bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, begitupun sebaliknya, dalam situasi tidak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, atau lagi curhat dengan temannya, itu tidak perlu menggunakan bahasa baku, tetapi menggunakan ragam tidak baku. Contoh, kita di Palopo kita menggunakan dialek Palopo, dialek Bugis, Toraja, Jawa, dan sebagainya. Itu sangat disarankan untuk menggunakan bahasa baku pada situasi yang tidak resmi. Nah, seseorang dapat dikatakan berbahasa lisan yang baku jika dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Ya, jadi kalau pada saat kita presentasi ilmiah di forum ilmiah, maka usahakan yang kita asalnya dari Toraja misalnya, sebisa mungkin untuk menghindari logat-logat yang ada. Ya,
orang Jawa juga seperti itu, orang Bugis dan sebagainya. Nah, gambar yang ada di slide ini, nah ini salah satu buku referensi yang kita jadikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nih. Ya, ini saya tampilkan juga, jadi ini dalam bentuk filenya. Ini ada semua kelebihan dan kekurangan. Yang saya tampilkan di PPT-nya tadi itu adalah bagian penting-penting dari buku. Nah, ini oke. Nah, selanjutnya, ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Ya, seperti kita nulis buku, ada namanya buku fiksi dan non fiksi. Jadi buku fiksi itu adalah buku-buku yang ditulis dalam bentuk sastra, contohnya cerpen, novel, dongeng, cerita rakyat dan sebagainya. Jadi dia tidak resmi, tidak perlu menggunakan bahasa baku. Nah, berbeda dengan buku-buku pelajaran atau buku ilmiah seperti buku ajar, kemudian membuat skripsi, proposal, laporan dan sebagainya, itu harus menggunakan ragam baku tulis atau ragam baku. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada namanya ragam sosial dan ragam fungsional. Nah, ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian atau aturan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ya, jadi ragam sosial itu seperti ini, misalnya orang Bugis itu ada berbagai macam, misalnya Bugis Sopeng, Bulukumba, Makassar dan sebagainya, itu memiliki ragam sosial atau bahasa yang berbeda-beda gitu. Kemudian orang Luwu itu ada Luwu Utara, Luwu daerah selatan, itu berbeda lagi ragam sosial bahasa yang mereka gunakan. Ya. Kemudian ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja atau kegiatan tertentu lainnya. Contohnya bahasa yang digunakan di kedokteran itu berbeda bahasa yang digunakan di hukum misalnya, atau pertanian, farmasi dan sebagainya. Jadi ada bahasa-bahasa tertentu yang digunakan pada bidang ilmu tertentu. Seperti kedokteran memiliki ragam bahasa yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan ragam fungsional. Ya. Nah, yang keenam, apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jadi ini beda bahasa Indonesia yang baik dan beda bahasa Indonesia yang benar. Nah, bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Ya, bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, sesuai dengan bahasa yang baku, yang ada di kamus, yang ada di struktur linguistik, seperti itu. Itu bahasa yang benar. Nah, bahasa yang baik itu bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Contoh, kalau kita di pasar, lagi berbelanja di pasar, itu baiknya kita menggunakan bahasa yang benar atau bahasa yang baik. Nah, jawabannya adalah kita menggunakan bahasa yang baik. Karena contoh, kita ke pasar nih, terus kita ketemu penjual ikan yang mungkin dia itu adalah orang Bugis. Nah, tidak mungkin kita bertanya kepada penjual ikan tersebut, "Pak, berapa harga ikannya?" Nah, pasti kita akan ditertawai seperti itu. Jadi kita menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu sesuai dengan situasi. Oh, saya lagi di pasar, berarti tidak formal. Jadi tidak perlu kita menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan struktur kaidah, tapi gunakanlah bahasa yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi contoh yang tadi bisa kita ubah kalimatnya menjadi, misalnya kalau orang Bugis, siaga ro bale, nah dan sebagainya. Itu jadi kita sesuaikan dengan situasi. Kalau dia orang Jawa dan kita paham bahasa Jawa, kenapa tidak untuk menggunakan bahasa Jawa, karena tempatnya memang sudah sesuai. Nah, bahasa yang benar itu kita gunakan di forum-forum ilmiah. Contoh, kita lagi memimpin rapat. Ya, kita tidak mungkin membawa bahasa Bugis dalam situasi rapat yang sedang terlaksana. Jadi kita menggunakan bahasa yang baku. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat wakil direktur dan yang terhormat karyawan-karyawan misalnya dan sebagainya. Jadi kita menggunakan bahasa yang terstruktur, yang baku gitu. Nah, jadi bahasa yang benar dan bahasa yang baik itu perbedaannya sangat jelas ya. Jadi pada saat kita berbahasa, kita harus melihat situasi dan kondisi di mana kita berbahasa, kemudian kepada siapa kita berbahasa dan sebagainya. Sama seperti di
sosial media yang terjadi saat ini. Itu tidak boleh kita berbahasa dengan sembarang. Jadi harus disesuaikan dengan konteksnya. Oh, saya lagi berbahasa di media sosial, banyak yang baca. Jadi kalau bisa jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang bisa menyakiti orang lain. Nah, seperti itu juga. Pada saat misalnya mahasiswa lagi ujian skripsi, otomatis kita harus menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang terstruktur, bahasa yang baku. Nah, pada saat mungkin adik-adik mahasiswa lagi curhat dengan temannya, otomatis kita menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan yang kita gunakan di rumah. Ya, seperti itu contohnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Nanti untuk materi selanjutnya saya kirimkan di LMS untuk Word-nya. Tapi jika ada yang ingin memahami bisa juga memiliki bukunya atau bisa juga dipinjam. Ya, lebih jelasnya. Nah, karena di dalam bukunya itu terdapat banyak contoh-contoh, sedangkan di PowerPoint yang saya jelaskan tadi itu adalah inti dari materi tentang ragam bahasa Indonesia. Jadi untuk pertemuan kedua mungkin sekian saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.